di TP ya, di TPA, di madrasah diniyah itu nggak masalah ya, di MI, di MTS, di MA tidak masalah gitu. Yang penting kan ada siswanya ya, yang penting ada siswa, ada yang ditransfer knowledge-nya gitu kan, ada yang di transfer informasi yang mau kita ajarkan kepada siswa kita, maka disitulah sebetulnya proses pembelajaran itu sudah berjalan terlaksana. Nah, jadi dengan latihan micro teaching ini kita inginkan nanti hal-hal yang sudah berjalan dengan baik kita pertahankan ya. Kemudian hal-hal yang belum sempurna nanti kita bisa sempurnakan ya. Baik, teman-teman izin Ibu share materinya untuk micro teaching ini ya. Jadi ada beberapa definisi ya, ada definisi yang bisa Ibu simpulkan sebagai bahwa micro teaching itu tadi sudah Ibu jelaskan juga laboratoriumnya mengajar, laboratoriumnya guru gitu ya. Di situ dengan laboratorium itu berarti kan di situ ada pengkajian, ada penelaahan ya, ada penelitian penelitian dalam pengertian oh ini aku kurangnya apa ya tadi. Oh, ini bagaimana ya? Nah, seperti itu ya. Jadi micro teaching ini sebagai bentuk model pelatihan ya, bagaimana penampilan dasar mengajar guru dilakukan secara yang sederhana. Maksudnya kalau di sederhana itu maksudnya di mikrokan gitu kan, dimikrokan. Jadi baik dari sisi waktunya, materinya, jumlah siswanya gitu kan. Nah, biasanya dilakukan oleh kita sebagai calon guru yang saling bertukar peran berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar. Jadi, praktek KBM-nya, kegiatan belajar mengajar dan berdiskusi tentang masalah-masalah yang ditemukan pada saat sesi latihan tersebut gitu ya. Jadi intinya kalau micro teaching itu ya memang latihan mengajar gitu. Nah, sekarang teman-teman itu sebenarnya bukan latihan lagi, emang udah pada ngajar kan? Ini ya, udah pada ngajar. Jadi yang belum ngajar berarti mulai mengajar di rumah ya. Mulai belajar di rumah nih kayak Bu Erlin ya, mengajar bisa sambil menyuapin ya Bu Erlin ya. Oke, kelihatan di layarnya seperti itu, enggak masalah ya. Oke, kemudian fungsi dari micro teaching ini, fungsinya sebagai instruksional, fungsi pembinaan, fungsi integralistik, dan fungsi eksperimen. Nah, disebut sebagai fungsi instruksional artinya bahwa micro teaching ini sebagai penyedia fasilitas praktek untuk kita guru ya, atau calon guru atau tenaga kependidikan untuk berlatih diri, memperbaiki dan meningkatkan keterampilan pembelajaran yang hakikatnya latihan ini untuk penerapan pengetahuan tentang metode dan teknik mengajar yang mana yang paling bisa dikuasai, yang mana yang paling cocok gitu kan untuk materi ini. Nah, gitu. Jadi seperti trial and error gitu ya. Latihan namanya juga latihan gitu ya, laboratorium. Nah, ini di sini sebagai fungsi instruksionalnya atau fasilitasi ya untuk praktek itu. Kemudian micro teaching juga berfungsi sebagai tempat pembinaan ya dan pembekalan bagi kita sebelum terjun ke lapangan atau sebelum terjun ke kelas yang sesungguhnya. Ya, tapi kalau teman-teman sekarang udah mengajar ya berarti mengajar di kelasnya sekarang ya sebelum apa namanya di luar jam kuliah ini bukan berarti micro teaching lagi, tapi memang sudah mengajar, tapi itu menjadi tanaman atau menambah jam terbang ya, menambah pengalaman gitu ya, seperti itu fungsi pembinaannya. Kemudian micro teaching juga berfungsi sebagai bagian integral ya seperti menyatu antara teori dan praktek karena materi atau mata kuliah micro teaching ini kan merupakan salah satu materi wajib ya, wajib yang harus dikuasai oleh teman-teman dan wajib lulus gitu. Wajib lulus itu artinya ya wajib wajib lulus 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 mata kuliahnya gitu kan, lulus lulus latihannya gitu kan, seperti itu. Dan terakhir sebagai fungsi eksperimen bahan uji coba bagi calon guru ya, guru pakar maksudnya teman-teman apapun kondisinya ya teman-teman disebut sebagai guru calon guru pakar ya di bidang pembelajaran gitu ya.
Oke, teman-teman, dilanjut berikutnya bahwa tadi fungsi, sekarang di tujuan. Nah, tujuan dari micro teaching ini ada 6 ya, disimpulkan ada Ibu simpulkan ada 6 sebenarnya. Ya sebenarnya ada banyak ya, kalau mau dijabarkan lebih detail mungkin ada banyak. Tapi yang banyak-banyak itu bisa kita clustering menjadi 6 bagian lah ya, sebagai tujuan dari micro teaching itu. Pertama, bahwa micro teaching itu membantu kita untuk menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam berlatih itu tidak mengalami kesulitan. Jadi akan ada timbul skill baru ya. Makanya di apa namanya di lingkarannya ibu kasih coding skill baru. Jadi tujuan micro teaching menumbuhkan skill baru. Kemudian tujuan micro teaching mengintegrasikan KBM latihan dengan KBM yang sesungguhnya. Artinya meningkatkan taraf kompetensi kita ya, taraf kompetensi kita secara bertahap gitu kan, pelan-pelan dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang ada yang pada ujungnya pada akhirnya nanti diintegrasikan pada saat mengajar yang sesungguhnya gitu ya. Jadi clue-nya adalah integrasi KBM yang real gitu kan antara latihan dengan yang sesungguhnya. Kemudian tujuan dari micro teaching juga sebagai self assessment gitu, dapat menemukanali ya kekurangan dan kekurangan dalam hal kita mengajar, berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kira-kira apa sih saya kurangnya? Gimana sih saya membuka? Gimana saya menjelaskan? Gimana saya menutup ya? Refleksinya itu seperti apa? Mungkin ada yang kurang atau bagaimana? Nah, itu sebagai tujuan micro teaching itu sebagai self assessment ya. Lalu berikutnya bahwa micro teaching ini bertujuan memberikan kemungkinan dalam latihan pembelajaran agar calon guru dapat menguasai keterampilan khusus ya, sehingga nah kalau tadi ada skill baru, kalau ini sehingga muncul performa yang maksimal gitu ya. Kalau tadi ada skill baru, tapi kalau yang ini sebetulnya sama, tetapi ujungnya adalah outputnya adalah performa mengajar yang maksimal gitu ya. Nah, lalu berikutnya sebagai bisa juga kalau udah expert tapi latihan lagi berarti apa tujuannya? Ya sebagai penunjang usaha untuk meningkatkan keterampilan. Dan terakhir ini yang paling utama menurut Ibu bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengajar. Ya, silakan teman-teman, Ibu mau dengar apa bedanya efektif dan efisien? Kita sering dengar ya kalimat efektif dan efisien. Silakan. Apa bedanya efektif dan efisien? Mengajar yang efektif itu maksudnya apa? Mengajar yang efisien itu maksudnya apa? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Pendapatnya boleh dicoba di LMS ya, yang sudah berhasil masuk. Ada yang mau coba, teman-teman? Kok pada diem? Baik ya, kalau tidak Ibu. ada nggak apa-apa. Ibu lanjut dulu ya. Jadi intinya gini, kalau mengajar efektif, efektif itu berkaitan dengan tujuan, ya. Tujuan kalau kalau efektif itu, ya. Kalau efisien, ya efisien itu berkaitan dengan penggunaan sumber daya, ya, penggunaan sumber daya. Jadi kalau efektif itu berkaitan dengan tujuan, tujuannya tercapai apa enggak gitu. Nah, itu berarti
efektivitas ya. Tapi kalau efisien ya, kalau efisien, nah efisien itu berkaitan dengan sumber daya yang ada. Misalnya kalau kalau kita punya punya uang 50 juta ya, 50 juta ya, rada menghayal dikit nggak apa-apa kan ya. 50 juta mau beli dapat beli laptop 5 gitu kan. Jadi harganya kan apa namanya 10 juta ya satu laptop. Ternyata dengan harga 50 juta itu kita bisa beli 5 laptop tetapi dengan spek yang lebih tinggi gitu ya, dengan lebih spek yang lebih tinggi. Misalnya kalau harusnya kita beli laptop 50 juta itu 5 laptop dengan i5 ya, eh, tetapi ternyata dengan negosiasi ya, dengan cara kita apa namanya pendekatan gitu ya, pendekatan kepada si tokonya gitu kan. Nah, ternyata bisa mendapatkan spek yang lebih tinggi. Nah, itu ada efisien sebetulnya ya. Jadi dengan harga 50 juta itu bisa mendapatkan barang yang efisien gitu. Barang yang lebih bagus gitu. Nah, itu dari sisi uang ya, dari sisi uangnya barang. Tapi ketika itu terjadi kaitannya dengan nilai, ya nilai uang kuantitatif dan biasanya itu dilekatkan pada kalimat ekonomis gitu ya. Jadi efisiensi itu nah jadi efektif, efisien dan ekonomis biasanya begitu ya. Nah, jadi yang efisiensi itu artinya gini, kalau ngajar pakai Zoom bisa ya, pakai Zoom bisa, pakai Gimit bisa, tetapi kalau Zoom itu misalnya biaya langganannya itu ya, biaya langganannya itu lebih lebih besar misalnya ya, sementara biaya langganan dengan Gimit lebih sedikit misalnya ya. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai prinsip efisiensi ya, efisiensi. Jadi biasanya pakai Zoom, beralih ke Gimit atau aplikasi yang lain gitu kan, tetapi tidak melupakan tujuan ya, bahwa pembelajaran itu tetap berlangsung secara efektif. Nah, tapi efektif itu berkaitan dengan tujuan. Nah, di sini tujuan micro teaching adalah bagaimana supaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengajar. Jadi meningkatkan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai secara baik gitu ya, tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara baik dan gitu proses pembelajarannya juga memenuhi prinsip efisien ya, artinya misalnya dari sisi waktu ya sudah dikelola secara efisien, dari sisi tenaga juga terkelola secara efisien. Nah, itu ya, jadi semua ini latihan-latihan yang dilakukan oleh teman-teman dalam skema micro teaching itu ya, ujungnya bagaimana supaya meningkatkan proses pembelajaran bisa berjalan secara lebih efektif dan efisien. Tentu calon guru dituntut untuk punya skill yang baru ya, pengintegrasian antara latihan ya, apa yang didapat di latihan dengan pada saat mengajar yang sesungguhnya menjadi modal untuk menemukanali kekurangan ya. Kemudian bagaimana supaya performanya menjadi semakin maksimal ya, atau kalau sudah oke pun ya sebagai penunjang untuk peningkatan kapasitas diri itu ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari sini. Berikutnya adalah bahwa apa saja yang kita perlu latih, ya, apa saja yang perlu dilatih sesuai dengan RPS yang sudah Ibu bagikan ke teman-teman, ya. Keterampilan membuka dan menutup, ya, keterampilan membuka dan menutup. Oke, nih ya, keterampilan membuka dan menutup. Kemudian bagaimana teman-teman juga menyajikan variasi dalam strategi pembelajaran, ya, keterampilan bertanya kepada siswanya. Jadi anak-anak yang terbuka dengan anak yang tertutup itu tentu berbeda cara perlakuannya gitu ya. Terus kalau bertanya yang lebih mendalam itu seperti apa gitu kan. Terus juga keterampilan untuk bagaimana tentunya ya tadi setelah membuka menjelaskan gitu kan. Kalau menutup kan biasanya di akhir ya. Kemudian memberikan penguatan, memberikan motivasi itu seperti apa gitu ya. Lalu juga keterampilan untuk melakukan pengelolaan kelas secara keseluruhan. Nah, ya, yang tambahannya keterampilan mengajar kelompok kecil atau melakukan bimbingan dalam
berdiskusi gitu ya, berdiskusi. Kalau berdiskusi itu manakala anaknya tidak memberikan respon, itu guru harus seperti apa ya? Jangan terpaku pada apa yang disampaikannya oleh si siswa itu. Jawabannya benar apa salah gitu kan? Itu nomor dua ya. Tapi apa namanya respon kita sebagai guru itu harus positif dulu ya, harus positif dulu. Jadi kalau jawabannya keliru ya yang pertama itu jangan langsung disalahkan, oh kamu salah gitu, enggak, tapi oh bagus, terima kasih sudah menjawab gitu kan. Nah, jawabannya Ibu perbaiki sedikit ya. Nah, gitu. Jadi diakui dulu ya, diakui dulu bahwa kita berterima kasih karena dia sudah memberikan respon yang baik gitu ya, respon yang baik. Oke, ya. Berikutnya, teman-teman, diingatkan lagi, Ibu ingatkan lagi ke teman-teman bahwa ada beberapa kompetensi guru ya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu ada 4 ya kompetensi yang harus teman-teman kuasai ya, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Nah, Ibu yakin bahwa hal-hal ini semua sudah dipelajari di mata kuliah mungkin dasar-dasar pendidikan ya, atau juga di mata kuliah psikologi pendidikan juga ada ya. Ini cuman sifatnya review saja bahwa ada 4 kompetensi yang harus ya wajibul kudu teman-teman penuhi ya amanat undang-undang. Nah, ya yang suka rada-rada kelupaan ya, rada kelupaan itu adalah bahwa ya teman-teman nanti pada akhirnya menjadi guru yang profesional ya. Guru yang profesional itu salah satu cirinya adalah ya berhak mendapatkan penghargaan ya, mendapatkan penghargaan, tapi diambil lagi sukupnya yang lebih kecil, penghargaan itu adalah berarti dalam bentuk salah satunya adalah salary gitu kan. Nah, sekarang apakah penghargaan buat para guru yang sudah kompeten, yang sudah profesional itu sekarang seperti apa ya, seperti apa mungkin di beberapa daerah ya, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda ya, tergantung pada kekuatan ya, kekuatan penganggaran, baik anggaran yang dibantu atau diberikan oleh pemerintah maupun anggaran yang memang bersumber dari swadaya masyarakat. Tetapi secara idealnya memang guru ini harus ditempatkan pada posisi atau porsi yang sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat mulia gitu kan, seperti itu. Jadi saya yakin teman-teman juga mengapa menambatkan hati atau memilih ya jurusan PAI ya, pastinya di antara salah satu tujuannya atau cita-citanya adalah menjadi guru yang profesional gitu ya. Nah, tapi menjadi guru yang profesional itu sesungguhnya eh ketika pun tidak dilakukan di dalam kelas, sebenarnya ya orang tua juga ya hakikatnya sebagai orang tua juga adalah sebagai guru juga kan gitu kan, guru karena dia harus mengajar, ada unsur mengajarnya di situ ya, ada unsur pengasuhan dan pendidikan di situ yang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua itu guru buat anak-anaknya ya. Nah, berarti meskipun misalnya tidak atau belum menangani di satu kelas tertentu ya, sebagai akan menjadi orang tua, berarti ilmunya bisa diterapkan pada saat kita memiliki putra-putri ya. Oke, ya berikutnya teman-teman satu lagi diingatkan ada 8 standar ya, standar nasional pendidikan mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar prasarana, standar pengelolaan, standar biaya dan standar penilaian yang perlu teman-teman cermati ya, perlu teman-teman cermati. Nah, kalau untuk guru berarti bisa dilihat lebih detail lagi pada standar kompetensi lulusan, isi, proses, kemudian syarat-syarat yang kita ya, kayaknya kalau untuk sarpras mungkin itu bagiannya manajemen ya, yang harus lebih cermat ya. Kemudian standar pengelolaan juga kita dan manajemen, lalu standar biaya itu manajemen tapi kita juga harus tahu, dan standar penilaian itu guru yang harus mencermatinya ya.
Baik, teman-teman. Nah, itu dia tadi Ibu review saja apa-apa yang mesti teman-teman ingat kembali ya, ingat kembali bahwa di profesi guru itu tadi ada ketentuan tentang kompetensi, ada ketentuan tentang standar nasional pendidikan ya, harus harus kita pahami. Nah, dan berikutnya latihan maka tahapan ya, tahapan secara general bahwa micro teaching itu terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap kognisinya, tahap pelaksanaan dan tahap balikan. Artinya kalau secara secara rinci atau secara sistematikanya gitu kan bahwa kognisi ini artinya pembimbingan untuk memahami dan mendalami gambaran umum dari konsep dan makna keterampilan dasar belajar mengajar. Maka di awal-awal teman-teman itu dikuatkan lagi ya, dikuatkan lagi bagaimana psikologi pendidikan ya, psikologi belajarnya bagaimana, nanti dasar-dasar pendidikan juga dikuatkan lagi. Nah, itu adalah tahap kognitifnya ya. Jadi supaya konsep yang sudah kita pahami itu kemudian secara tepat dan sinergi antara satu dengan yang lainnya dikombinasikan pada saat kita praktek pelaksanaan di tahap kedua. Nah, kemudian di tahap kedua yaitu pelaksanaan, kita mempraktekkan keterampilan dasar mengajar yang tadi membuka, menjelaskan, menutup, membimbing, berdiskusi gitu kan, yang itu keterampilan-keterampilan itu ya secara berulang ya supaya kita temu kenali kekurangannya, keterampilan mana yang sudah dipelajari untuk dikuasai secara utuh ya menjadi sampai expert, menjadi sampai mahir gitu kan ya untuk kemudian digunakan dalam proses KBM yang sesungguhnya ya. Dan terakhir tahap ketiga adalah tahap balikan, kilas balik calon guru dalam mempelajari hasil dari observasi teman sejawat yang akan memberikan informasi setelah melihat langsung pelaksanaan praktek mengajar. Jadi nanti saling saling ngisi ya, saling ngisi, saling oh tadi kurangnya ini, oh tadi bagusnya di sini ya. Yang bagusnya bisa dicontoh oleh temennya yang lain ya. Kemudian yang kurangnya itu dikasih masukan, dikasih umpan balik ya untuk kemudian diperbaiki pada saat nanti latihan yang kedua, pada saat nanti latihan yang ketiga, pada saat latihan yang berikutnya. Jadi pada hakikatnya ya memang memang kita ini tidak ada yang langsung jadi sebagai guru yang baik ya, profesional utuh gitu, tetapi by proses gitu ya, by proses. Jadi seperti ibu aja ya, ibu ini bukan dosen yang sudah expert gitu kan, enggak. Pada saat memberikan penjelasan mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurangan di sana sininya yang tentu itu bisa ibu dapatkan umpan baliknya kalau kalau di real pelaksanaan pengajaran ya mungkin pada saat nanti ada evaluasi untuk dosen ya, evaluasi dosen biasanya nanti suka ada instrumen masukan dari usernya atau dari stakeholder yang diajar gitu ya, seperti itu. Baik teman-teman, sampai sini silakan ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, silahkan. Nggak apa-apa sinyalnya, izin opcam nggak apa-apa. Sambil ngisi MC boleh ya, tapi jangan lupa nanti eh, baca ya bukunya ya. Itu ada buku micro teachingnya dibaca. Nah, untuk selanjutnya teman-teman supaya tidak ibu lupa ya, supaya ibu tidak lupa. Kan sesuai dengan RPS, izin. Sesuai dengan RPS, Ibu menginginkan karena nanti pengennya lebih banyak latihan, ya, lebih banyak latihan. Jadi untuk tahap kognitif itu pengulangan kembali konsepnya gitu ya. Jadi mungkin sebentar ini. Share lagi. Ya. Oke, kan kemarin kita udah sepakat ya, materi bahan diskusinya itu disampaikan ke ibu dari masing-masing kelompok itu Hamin satu ya, Hamin satu. Jadi misalnya gini, kalau seperti ini teman-teman nih kelompok satu kan dasar ilmu pendidikan ya, kelompok dua psikologi,
psikologi belajar, kelompok 3 teknologi pendidikan, dan kelompok 4 evaluasi pembelajaran. Bagaimana kalau kelompok 1 dan kelompok 2 itu diskusinya dibarengkan. Kelompok 3 sama 4 nanti diskusinya bareng gitu. Jadi yang ini tuh tidak tidak sampai ke 3 pertemuan ya. Kalau di sini kan di sini ya. Ini kan ini yang sekarang ya, memahami hakikat pembelajaran mikro yang sekarang. Nah, ini ada pertemuan ketiga sampai keempat gitu. Jadi hanya 2 pertemuan ini, dasar psikologi, psikologi belajar, teknologi pendidikan, dan evaluasi pembelajaran. Gitu. Gimana teman-teman kalau seperti itu? Biar nanti latihan mengajarnya ya bisa lebih banyak pertemuannya gitu. Jadi nggak melulu di konsep, nggak melulu di konsep aja, kan bosen juga ya belajar teori ya, tetapi prakteknya tidak banyak. Jadi supaya nanti prakteknya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi minggu depan itu yang memberikan pemantik ya, pemantik itu bahan-bahan diskusinya berarti kelompok yang menyajikan dasar ilmu pendidikan dan psikologi belajar. Ya, kemudian di pertemuan keempat berarti kelompok yang menyajikan tentang teknologi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Gitu. Silakan, ada yang mau menanggapi? Silakan, teman-teman. Ya, Ibu sambil izin ini ya, off kamera dulu ya. Ya, tapi tetap Ibu menyimak ya. Silakan, teman-teman. Mengenai tugas itu didiskusi Bu ya, atau di LMS, atau dipresentasikan. Di LMS bahannya kan Ya. sudah bisa ya. Berarti Ya. minggu depan mah mungkin akan lebih stabil. Jadi di LMS. Jadi makanya materinya itu disampaikan Hamin 1 berarti hari apa? Hari Sabtu paling lambat. Tapi kan kemarin udah sepakat juga ya kalau materi bahan-bahan itu dikumpulkan semuanya ya. Bu Gin ya, sudah ada G-Drive-nya Bu Gin? Belum, Bu. Untuk Ah, materi belum. di ini belum saya sediakan di drive-nya, Ibu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya minimal untuk yang awal-awal gitu ya. Intinya kalau yang kebagian kelompoknya, jadi di Hamin 1 di hari Sabtu lah ya. Sabtu itu sudah disampaikan gitu kan. Kalau misalnya disampaikan ke grup WA, ndak apa-apa. Nanti ibu download, nanti ibu uploadkan di LMS-nya sekalian dengan bahan yang dari ibu punya gitu ya, untuk bahan diskusinya. Bisa Berarti, dipahami teman-teman? J, Bu, sakit, Bu. Berarti Nah, untuk materi mm, kemarin kalau tidak salah kan Ibu menyampaikan semua materi harus selesai dalam satu waktu, nggih, Bu. Berarti iya, untuk iya, semua kelompok itunya. harus selesai dalam satu waktu. Iya, Itu, tapi di uploadnya, ya, ya. di uploadnya maksudnya di grupnya Hamin 1 ya, hari Sabtu ya, gitu. Tapi itu sudah ada tuh di teman-teman tuh udah ready gitu kan, ininya apa namanya makalahnya tuh udah ready, udah siap ya. Gitu. Iya, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Ya, oke, karena LMS-nya juga berfungsi sudah baik menurut Ibu. Sekarang silahkan teman-teman belajar mandiri untuk membaca modul 1 ya. Modul 1 ya, bukunya ya. Gitu, ya. Bukunya dipelajari, silahkan yang ada kegiatan untuk dilanjutkan boleh gitu kan. Boleh juga dilanjutkan, silahkan. Eh, Zoom-nya masih tetap berfungsi, ndak apa-apa ya, sambil sambil di apa namanya berlangsung ya. Oke.
Sama jam 3 deh, sudah di sana. Setengah 4 lah. Hei, mau beli apa motor? Masa pegang motor?